Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 37. Nah, dalam Keluaran pasal 37 kita lihat bagaimana peralatan-peralatan yang akan digunakan di bait suci, ya, di kemah suci itu dibuat sedemikian rupa, ya, tidak dibuat dengan sembarangan, tidak, tetapi ada ukurannya, kemudian ada jenis yang dipakai, ya, ada aturan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan secara dalam konteks ibadah, ya, kita harus mengikuti aturan, ya, aturan yang sesuai dengan firman Allah. Mari kita membaca, ya, firman Tuhan dari Keluaran pasal 37, ya, secara khusus tentang membuat tabut perjanjian. Ya, ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Keluaran 37 ayat 1, Bezalel membuat tabut itu dari kayu penagah 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnya kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalubnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannya lah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnya lah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnya lah 2 kerub dari emas tempaan, dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerub itu pada kedua ujung. Bersama-sama, kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah, menghadap muka kerub-kerub itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Bezalel yang diberi keahlian oleh Tuhan, yang dipakai Tuhan secara khusus, ya, punya kemampuan, dan Bezalel sendiri juga, ya, digerakkan hatinya, ya, oleh Tuhan untuk melakukan. Jadi tabut perjanjian ini adalah, ya, satu salah satu persyaratan yang memang yang harus nanti mereka bawa, harus ada, dan tabut ini menunjukkan hadirnya Allah. Nah, nanti kita lihat bahwa ketika tabut itu, ya, berhenti di satu tempat, ya, di situ Allah hadir, dan ketika mereka nanti akan berangkat, maka tabut itu pun akan dibawa. Jadi pusat penyembahan mereka, ya, harus ada tabut itu. Tabut itulah yang sangat penting bagi umat Israel, ya, ketika mereka beribadah kepada Allah. Nah, perhatikan bahwa tabut itu terbuat dari jenis, ya, dan ukuran yang telah ditetapkan. Ya, misalnya kayunya dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Nah, nanti kita lihat setelah selesai, ternyata tabut perjanjian itu diisi, ya, diisi tabut itu, ya, dan 2 loh yang hukum, 2 loh hukum, 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan ada di dalam nanti. Kemudian Tuhan minta juga nanti di dalamnya ada mana dalam buli-buli, dan juga tongkat Harun yang berbunga itu ada disimpan di dalam. Dan kita tahu bahwa nanti tabut ini tidak boleh sembarangan dipegang oleh orang,
Nah, maka waktu mengangkat pun ya tidak boleh mereka pegang. Nah, tabut ini melambangkan kekudusan Allah, Allah hadir di sana. Jadi tabut ini sangat penting dalam ibadah ya, dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, untuk mengangkat nanti harus ada ya di 4 sudut ya dikatakan dari 2 sisi sebelah sana, 2 sisi sebelah sini harus ada gelang-gelang, dan itu terbuat dari emas. Dan jadi nanti ditaruh kayu penaga ya untuk mengangkat. Jadi tidak boleh disentuh oleh manusia ya, siapapun itu. Nanti kalau disentuh dia bisa mati. Kita ingat suatu ketika nanti ini dalam perjalanan ya, ketika orang menyentuh dengan cara yang tidak layak ya, maka orang itu mati. Jadi ini melambangkan hadirnya Allah ya di kemah suci itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Bezalel mengerjakannya ya, Bezalel mengerjakannya sedemikian rupa mengikuti aturan yang dibuat oleh Tuhan. Disalut dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Ya, kemudian dituangnya 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnya itu dengan emas. Nah, kita melihat bagaimana tabut perjanjian itu ya dibuat sedemikian rupa ya. Jenisnya, sekarang kita lihat jenisnya bukanlah ya bahan yang asal-asalan ya. Dan dikerjakan juga dengan kesungguhan orang yang ahli. Nah, apa maknanya bagi kita? Ya, kalau kita melihat tabut perjanjian, nah sekarang tabut perjanjian ya tidak terlihat lagi di mana ya, jelas tidak ada lagi. Sekalipun orang-orang Israel saat ini untuk menyembah Tuhan, dan mereka tidak akan menemukan lagi tabut ini ya, tetapi ini melambangkan hadirnya Allah ya, melambangkan hadirnya Allah. Nah, bagi kita orang-orang percaya ya, tidak perlu lagi berhadapan dengan tabut ini, karena Allah sendiri sudah datang ke dunia ya, menjadi sama manusia ya, menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan adanya Yesus kita tidak perlu lagi tabut. Nah, hadirnya Allah ya ada di dalam Yesus itu sendiri, atau Yesus itu sendiri adalah Allah. Jadi kita sudah bisa langsung ya berhadapan dengan Yesus, dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, ini satu kebahagiaan bagi kita bahwa ya kita adalah pribadi-pribadi yang bersyukur ya, berbahagia karena bisa langsung menghadap Allah ya, menghadap Allah, di mana oleh Yesus Kristus Tuhan kita layak di hadapan Tuhan, tidak lagi harus melalui ya tabut perjanjian ya, tetapi melalui Yesus Kristus ya kita layak di hadapan Allah. Nah, bersyukur bahwa di dalam ibadah pusat penyembahan kita adalah Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama kita melihat ketika umat itu ya masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, pusat penyembahan itu ada di bait suci, dan yang utama harus ada tabut perjanjian. Nah, kita lihat nanti bahwa ketika tabut perjanjian tidak ada bagi bangsa itu, nah bangsa itu mengalami kekalahan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Nah, ketika ada bangsa lain coba-coba mengambil tabut perjanjian itu, bangsa-bangsa yang memang tidak layak mereka untuk menyimpan tabut itu, mereka mengalami malapetaka, mengalami penderitaan ya, mengalami kesusahan. Jadi tabut perjanjian tidak sembarangan ya, tidak boleh sembarangan ya disimpan oleh siapapun. Nah, itu harus ada di kemah suci dan dilakukan, atau fungsinya adalah umat datang untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan.
Jadi tabut perjanjian melambangkan hadirnya Allah di situ, dan Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Maka tabut perjanjian itu adalah kudus dan tidak boleh sembarangan disentuh oleh orang, ya, atau dilihat pun jangan. Ya, karena nanti ditempatkan di ruang Maha Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah di sini kita belajar bahwa perlu sikap hati yang sungguh-sungguh untuk datang menyembah Allah, ya, dan yakin akan hadirnya Allah ketika kita menyembah Dia, ya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, kata Yesus. Jadi waktu kita beribadah menyembah Allah, pusat penyembahan kita adalah Allah itu sendiri. Amin. Adalah Yesus. Ya, dalam PL mereka dilambangkan atau hadirnya Allah itu di tabut perjanjian itu. Itu sangat penting sekali, dan mereka harus menjaga baik itu, dan yang bisa ya berhubungan dengan tabut itu adalah imam-imam, dan bahkan imam yang terpilih, ya, imam khusus, ya, untuk melakukan ibadah, ya, untuk memperlakukan tabut itu sedemikian rupa. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, ya, tentu kita tidak lagi cara ibadah kita seperti dalam PL itu, tidak. Tetapi prinsip menjaga kekudusan hidup, ya, tetap. Ya, jadi kita dalam ibadah haruslah menjaga hidup kita kudus, dan kita sedang berhadapan atau sedang menghadap Allah yang Maha Kudus. Ya, Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus sebab Aku kudus. Jadi prinsipnya di sini adalah dalam menyembah Tuhan kita harus dalam kekudusan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita menjaga hidup kita kudus hari lepas hari. Tidak saja, karena besok ke gereja hari Minggu kita menjaga hidup kudus hari Minggu, tidak. Tetapi ya hari lepas hari kita harus menjaga hidup kita kudus. Ya, dan tubuh kita ini adalah bait Allah itu sendiri. Ya, itu kebenaran firman Tuhan katakan, sehingga kita pun harus tetap menjaga hidup kita kudus. Boleh digambarkan tabut perjanjian itu sendiri, ya, digambarkan loh, ya, karena kita sebagai orang percaya sudah ada di dalam hidup kita, dan kita harus menjaga hidup ini kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, ya. Kita menghadap Allah yang Maha Kudus. Kita meminta, ya, berkat-berkat, pertolongan. Ketika kita sakit, kita bisa datang kepada Dia, berdoa, minta kesembuhan, mujizat terjadi. Ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, apapun itu, kita datang kepada Tuhan, Dia berikan yang terbaik bagi kita. Ya, mujizat tidak hanya kesembuhan, tidak hanya berkat-berkat secara materi, ya, tapi keselamatan itu sendiri adalah mujizat yang terbesar, di mana kita datang kepada Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, ya, melalui darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita naikkan satu pujian, kemudian kita dengan iman menghadap Allah yang Maha Kudus dalam doa dan tentu dalam kekudusan.